aturan itu dibuat untuk kebaikan bersama, bukan untuk kasih repot-repot. Sehingga karena untuk kebaikan bersama, kalau dilanggar harus ada sanksinya, ya kan? Peraturan. Kalau peraturan tidak ada sanksinya, bukan peraturan namanya, pengumuman atau himbauan. Dilarang datang terlambat, datang jam 8. Kalau terlambat, ya tidak jihad. Ini terlambat semua orang. Datang jam 8, tidak boleh lewat. Kalau terlambat harus ada sanksi. Karena ini untuk kebaikan bersama. Kalau dia langgar berarti tidak mau kebaikan. Yang ketiga, sanksi itu harus berat. Ya kan? Dan sanksi harus tegas. Ini harus dipahami. Dan harus diingat yang kelima, sanksi itu tidak ada kalau kita tidak melanggar. Jadi tidak usah takut dengan sanksi. Makanya sanksi harus berat, harus tegas. Kalau kita bilang kalau terlambat jam 8 harus sudah tiba. Kalau lewat jam 8 ada sanksinya. Apa itu sanksinya? 500 rupiah. Saya bayar 5.000 untuk 5 hari ini terlambat 10 hari. Siapa tahu terlambat kan? Karena ringan sanksinya. Dilarang main HP kalau lagi kerja, nanti kebakaran. Kalau kena kedapatan 500 rupiah, saya 50.000 ini untuk 100 hari. Nah, berarti sekitar 3 bulan lebih ini. Karena terlalu ringan, sanksi harus berat. Dan sanksi harus tegas, dendanya 1 juta. Jadi, kenapa berat sekali Pak? Nah, begitu dia melanggar, misalnya ada yang mencuri, langsung kantor polisi. Begitu dia kedapatan mencuri, menangis-menangis. Menangis-menangis, guling-guling, akhirnya Pak, aku maafkan. Yang lain nanti pikir, kalau kita guling-guling, menangis-menangis, bawa orang tua kita diampuni. Ya sudah, curi ini saja. Nanti diampuni. Tidak bisa. Kalau sudah sepakati, berat dan tegas. Tapi kembali lagi, kalau dibilang tuh, sanksi itu tidak ada. Kalau tidak melanggar, jangan usah takut. Sanksinya 1 juta. Kalau kedapatan main HP. Dia mahal apa? Kenapa Ika? Adakah rencana mau main HP? Adakah rencana mau mencuri? Tidak dia, Pak. Kenapa takut? Ini untuk yang mencuri. Kalau tidak mencuri, tidak usah takut. Surga, apa? Bukan kantor polisi. Oh iya, Pak. Ya, jadi gitu. Ini harus dipahami supaya pertama kita kasih contoh, kedua nanti kita awasi, ketiga, jadi pertama pegawai yang kerja, kita yang kerjakan, pegawai yang lihat kita kasih contoh, yang kedua pegawai kerja kita yang lihat mengawasi, yang ketiga pegawai kerja kita tidak lihat nih, dan dia sudah selesai SOP, itu menjadi sistem nih. Kalau sudah seperti ini enak nih, bisnis sudah ada sistemnya berdasarkan SOP. Apa yang paling penting bagi seorang pebisnis ialah kalau rugi kita menjadi pebisnis. Kalau kita mati juga bisnisnya. Rugi. Kenapa? Karena kita yang menjadi bisnisnya. Itu paling kerugian. Harusnya kita mati, uangnya masih jalan terus, pahalanya masih jalan terus. Ini yang kita bangun. Bukan karena uangnya banyak, tapi dia bisa membangun sistem. Ada tim, ada sistem yang akhirnya terus berjalan meskipun tidak ada. Coba lihat wakafnya Utsman bin Affan. Jalan terus sampai sekarang. Sudah mati, masih jalan uangnya, masih jalan pahalanya. Itu yang kita ingin. Jangan sampai kita adalah bisnisnya, mati juga bisnisnya. Lebih parah lagi, masih hidup orangnya, bisnisnya mati nih. Atau orangnya mati gara-gara bisnis. Ampun saya, serangan jantung gara-gara bisnis. Padahal dinikmati itu bisnis. Maksimalkan saja ikhtiarnya, apapun hasilnya, itu sudah pasti yang terbaik. Tapi niatkan hal besar. Saya harus kaya raya karena saya mau beli Palestina. Jadi berarti harus uang besar ini. Kalau bikin misalnya Batagor, jangan untuk Puccini saja, untuk Indonesia, untuk Asia Tenggara. Kalau bikin laundry, saya sampai pikir saya harus buka di Jakarta karena marketnya besar sekali. Hal kayak begini. Semua orang yang besar yang saya lihat, begitu dia bikin target, dia lihat marketnya. Ada berapa banyak orang bikin skincare? Berapa banyak orang di Asia Pasifik? Berapa yang perempuan? Berapa yang usia seperti ini? Berapa yang seperti ini? Berapa yang seperti ini? Kalau begitu kita bikin segini, ini kita punya target, berarti begini modalnya. Kita cari di modalnya begini, bagaimana bagian sini, bagian semuanya. Karena dia targetkan hal besar. Kita lihat urusi uang kecil dengan urusi uang besar sama capeknya. Kalau kita biasanya pulang jam 5 sore, urusi uang kecil itu bukan berarti kalau kita urusi yang ratusan miliar tidak pulang-pulang lagi. Tidak, tetap tonji jam 5 pulangnya. Kalau biasanya jam 5 kan. Tapi beda strateginya. Beda biasanya juga circle-nya. Beda teman bergaulnya, beda nih tontonannya, beda apa yang dia pelajari. Hanya beda itu semuanya, beda timnya. Bukan berarti kalau jam 100 juta cari jam 5 pulang. Kalau 100 miliar tidak pulang-pulang nih. Tidak pernah kelihatan mukanya, pindah alam nih. Tidak, sama Ji. Tetap jam 5, tapi waktunya 100 miliar mungkin beda timnya, beda pelajarannya, beda seperti itu. Next, karena kalau tidak ada, kita tidak punya SOP dan sistem, akhirnya
nanti kita baru jalan itu bisnis, itu sama saja kalau terlalu jauh kita terlibat di kegiatan operasional, nanti kita baru jalan itu bisnis, itu sama saja kita hargai, kita punya tenaga sama dengan harga tenaga pegawai. Iya kan? Harusnya kan kita oper ke pegawai semuanya. Semua kegiatan yang berulang harus bisa didelegasikan. Nah, yang kedua, itu sama saja kita harus kerja sampai mati. Kalau nanti kita baru jalan itu bisnis. Makanya bikin SOP, bikin sistem. Yang ketiga, bisnisnya tidak akan berkembang karena dia jalankan, dia tidak kembangkan. Makanya itu harus penting, bangun sistem. Saya selalu bangun sistem, bangun tim. Kalaupun masih berantakan bisnisnya, bangun sistem, bangun tim. Karena nanti tim yang akan membangun ini bisnis. Jadi fokus ke sistem A, itu sudah ada tandanya. Nah, strategi SDM cari pegawai, sistem pekerjaan. Ini juga penting cari pegawai, pelajari itu. Saya sampai belajar ke Pak Budi hanya untuk belajar bagaimana cara mencari HRD, karena HRD nanti yang cari tim. Nah, saya bikin bisnis Jakarta, belajar cara cari HRD-nya, cari tim. Ada tentang cari pegawai, salah sistem pengajian, berbahaya juga. SDM, next. Nah, keuangan. Nah, keuangan itu ingat ya, ada neraca, laba rugi, arus kas. Tidak ada pebisnis yang bisa berkembang kalau tidak paham ini laporan keuangan. Semua keputusan dalam bisnis harus diambil berdasarkan data yang diambil dari laporan keuangan. Karena itu adalah dashboardnya bisnis. Neraca menunjukkan berapa kita punya harta, nilai perusahaan, dan terdiri dari apa saja. Itu penting neraca. Nah, di sini sumbernya dari mana? Dari hutang kah atau dari modal? Ini penting. Lebih lanjut nanti kita pelajari. Saya cuma bilang, kalau kita sukses tanpa mempelajari laporan keuangan, itu kebetulan sukses. Iya, tetap juga semuanya takdir Allah, tapi kebetulan sukses. Intinya, kalau kita bangkrut, kita tidak tahu apa yang salah sehingga kita tidak bisa antisipasi. Dan kalau kita sukses, kita tidak tahu kenapa bisa sukses. Dan kita tidak bisa duplikasi atau ajarkan kepada penerus. Ada neraca. Penting, semua keputusan harus berdasarkan neraca. Next, laba rugi. Laba rugi juga ini tentang pendapatan, biaya HPP, dapat gross profit, operasional, dapat net profit. Semuanya dari laba rugi yang dibalik. Karena kita tahu apa yang kita kejar. Berarti harus kita tahu dulu berapa biaya operasionalnya. Dan kita mau main di HPP berapa. Kalau kita beli barang tambah 10%. Bisa kita main di 5%, tapi tinggi sekali volumenya itu. Tapi lebih laku. Rata-rata orang main 30. Oh, kalau kita 30, kita 25 mau. Ini semuanya keputusan diambil dari mana? Laporan keuangan. Jangan sampai ikut-ikutan saja. Kompetitor jual begini. Saya juga deh. Padahal kompetitor memang lagi bakar uang. Kita pergi ikut-ikutan, terbakar kita punya bisnis. Dia lagi bakar uang, memang rugi. Bukan cari omset, bukan cari profit, mau cari rugi. Mau cari market. Kita pergi ikut-ikutan. Lihat, laba rugi. Next, arus kas. Arus kas ini penting. Ada itu arus kas. Dari operasional, dari funding, dari investasi. Jangan sampai banyak uang dilacik tadi contohnya. Lebih banyak uang dilacik. Padahal itu bukan profit. Harus dipahami ya, revenue, omset belum tentu uang masuk. HP biaya belum tentu uang keluar. Dan profit belum tentu ada cashnya. Kalau kita tidak pahami banyak uang ini. Banyak uang karena baru kita jual motor. Baru kita jual mobil. Ternyata itu cash flow dari kegiatan investasi. Banyak uang, cari kepinjamannya. Harus dari operasional. Bedakan uang masuk dari operasional, uang masuk dari investasi, uang masuk dari pinjaman, dan semua ini ada keputusannya. Oh, kalau seperti ini, kenapa bisa operasionalnya jelek tapi investasinya tinggi? Oh, berarti banyak belanja barang. Kenapa bisa ini tapi fundingnya tinggi? Oh, berarti dia masih dipercaya sama konsumen investor. Kenapa rugi terus? Coba Gojek, dia rugi terus. Dia bahkan terus membeli investasi, berarti kas dari investasinya minus. Kan dia terus membeli barang, belanja barang. Tapi baru hanya rugi terus. Tapi kenapa investasi masuk terus? Berarti ini dipercaya sama investor. Pinjaman terus masuk dan itu masih berjalan. Dan itu akhirnya kita bilang, oh berarti ini bagus ini bisnis. Itu semua yang kita nilai dari laporan keuangan. Sama seperti mobil. Kita naik mobil bukan lihat jalan. Ada mobil di belakang. Berapa mil kecepatanku? Coba periksa anginnya. Tidak. Kita lihat dashboard. Kalau dashboardnya, kencang sekali nih. Rem sedikit. Nyala-nyala lampunya. Oh berarti kurang olinya. Kayak begini. Kayak begini. Dashboard yang dilihat. Dan keputusan harus diambil berdasarkan dashboard yang kita lihat. Ya kan? Nah, sama juga bisnis. Semua keputusan dalam bisnis harus diambil dari laporan keuangan. Belajar laporan keuangan.
Yang saya khawatirkan begitu masuk pengusaha dari luar, kita semuanya berdasarkan emosi saja. Tidak pernah belajar mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan. Tidak ada keputusan yang akurat jadinya. Yang konsekuensi dari keputusan yang salah itu kerugian. Belajar membaca laporan keuangan. Next.